Halo Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi. Seperti biasa Yoga hadir kembali untuk berbincang-bincang dengan sosok yang luar biasa telah hadir di studio kita hari ini. Tentunya akan membahas ya hal-hal positif terkait dunia olahraga nih pastinya. Nah, jadi para Sobat Tapis yang cinta olahraga, jangan sampai ketinggalan podcast kali ini. Karena kita kehadiran sosok yang luar biasa, pernah mewakili Indonesia juga di ajang internasional pada SEA Games di Vietnam. Ada Bang Peter, selamat siang Bang Selamat Peter. siang, Wih, Mas gimana Yoga. kabarnya Bang Peter? Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya pasti ya. Semangat, semangat. Nah, kita ngebahas tentang PON Bang ya. Ada kabar baiknya, juga ada kabar-kabar yang tidak sedikit mengenakan. Mungkin viral di media sosial tentang kecurangan. Apalagi Abang atlet tinju ya. Iya, iya. Nah, gimana Bang tanggapannya deh Bang? Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada kita semua Baik. yang sudah bisa kumpul di sini. Yang utama kita puji syukur kehadirat Tuhan karena kita bisa sehat selalu ya. Amin. Terus juga terima kasih buat KONI Lampung yang pemerintah Provinsi Lampung yang sudah sangat support untuk atlet-atlet pembina olahraga mengirimkan di PON, dan juga kami sangat bangga bahwa Provinsi Lampung mendapat predikat 10 besar, 10 besar. bisa mempertahankan predikat 10 besar pada ajang PON Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 di Aceh Sumut tahun 2024 ini. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Nah, terkait itu suatu kebanggaan. Ada juga yang kita lihat kemarin yang sangat miris, yaitu di cabang olahraga tinju, atlet kita ada yang merasa dicurangi, dan memang kita lihat benar-benar dicurangin gitu. Harusnya kita bisa prestasi lebih maksimal lagi, tapi kita karena kesalahan wasit yang memimpin pertandingan yang tidak fair, yang tidak adil dalam memimpin pertandingan, dan juga tidak menyelamatkan petinju sehingga atlet Lampung dikalahkan, dan Lampung cabur tinju hanya bisa memberikan 1 medali perunggu. Oke, Ya. baik. Nah, jadi ini sedikit kita berpikir bahwa ada kecurangan Bang ya. Siap. Mungkin Abang bisa tahu lebih jelas karena Abang kan mendalami soal tinju. Ya. Yoga yang awam nih, atau mungkin Sobat Tapis di rumah yang awam tentang tinju, peraturannya mungkin Ya. seperti apa. Nah, ini dicurangin sih seperti apa sih Bang? Jadi di dalam rule AIBA, aturan Rulesnya, IBA, rulesnya itu, jadi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh wasit. Contoh ketika petinju sumut di ronde 3 itu sudah mengalami pukulan telak. Nah, Oke. dia memberikan hitungan sebentar. Tetapi harusnya kalau kita melihat dengan kondisi si petinju, wasit itu harus menyelamatkan petinju. Wasit bisa saja memberhentikan pertandingan dan menganggap petinju sumut tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Tapi wasit kelihatannya mendelay, mengulur-ngulur waktu supaya membuat recovery terhadap petinju sumut. Terus ada beberapa lagi yang kita lihat petinju sumut itu sengaja membuang gamsil, pelindung gigi dilepas secara sengaja, dan wasit tidak memberikan warning atau pengurangan nilai. Nah, itu harusnya wasit langsung memberikan pengurangan nilai terhadap petinju sumut, sehingga pada nanti total skornya petinju Lampung bisa menang. Dan yang lucunya lagi, setelah total selesai 3 ronde itu, di ronde ketiga masih ada salah satu hakim dari Jawa Barat yang memenangkan petinju sumut. Dan kita sudah lihat jelas, dan teman-teman tinju semuanya, insan tinju se-Indonesia mengakui bahwa di ronde itu bisa dikatakan Lampung tuh unggul 10-8. Tetapi 4 hakim memberikan kemenangan 10-9 buat Lampung, dan 1 hakim dari Jawa Barat memberikan kemenangan 10-9 buat Sumatera Utara. Jadi di situ ketidakadilan yang didapatkan oleh kami gitu. Oke, Ya. jadi memang secara peraturan itu sudah jelas ya Bang ya, bahwa gamsil itu ada pengurangan atau Ada warning ya? pengurangan, ya, betul. Gitu. Yoga sempat lihat ini videonya kan sempat viral di Iya, media sosial ya, bahwa petinju Lampung ini di ronde ketiga kalau nggak Iya, salah ya. di ronde Di ronde ketiga itu ada pukulan keras, tapi Iya. wasit mendorong mundur ya ke Iya. sudut. Ke sudut pojok sudut putih, dia memberikan hitungan, terus dia membawa petinju itu untuk ngelap sarung tinjunya ke pelatih, ke trainer dari petinju itu. Oke. Bukan dia melap sendiri, tapi dia membawa ke sana. Jadi kelihatan sengaja mendelay gitu. Agak recovery mungkin Ya, membuat recovery untuk petinju sumut. Oke, nah kalau menurut Abang sendiri nih Bang, ini ada permainan settingan atau seperti apa Bang? Kalau yang saya dapat dari yang dengan pengamatan saya selama pertandingan itu, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, kalau menyeting untuk memenangkan salah satu petinju sih saya rasa tidak ada. Jadi contoh mungkin orang berasumsi bahwa Memenangkan tuan rumah nih, memenangkan gitu tuan rumah, ya. memenangkan sumut itu. Kalau saya rasa sih enggak. Jadi itu hanya murni kelalaian wasit yang memimpin pertandingan itu.
Jadi dia memimpin hanya karena kebetulan Lampung melawan Sumut, sehingga Lampung yang dirugikan dan Sumut diuntungkan. Orang berasumsi bahwa memenangkan tuan rumah, padahal tidak seperti itu. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga ada yang terjadi tuan rumah yang dirugikan. Gitu. Oke, jadi pertandingan sebelumnya juga ada Lampung Ada Sumatera Utara ya? Lampung lawan Sumut, Heeh. karena ada Lampung lawan Sumut, yang wasit ini dia menjadi hakim, dia juga memenangkan Lampung. Artinya dia tidak, kalau memang dia mau memenangkan Sumut, kenapa waktu di pertandingan sebelumnya dia tidak memenangkan Sumut Oke. aja, dia bahkan memenangkan Lampung gitu. Jadi artinya kualitas dari si wasit harus dipertanyakan ya, Ya, Bang ya? benar. Jadi kalau kita lihat di pertandingan PON ini, mungkin yang kita lebih tekankan itu di kualitas wasit hakim Kualitas dan wasit hakim. juri, ya. Benar. Oh, artinya ini sedikit komentar supaya ke depannya PON lebih baik lagi mungkin dari kualitas wasit dan lain sebagainya mungkin Bang. Ya, benar. Jadi kalau menurut saya sih, dengan kacamata saya sih begini, saya sebagai pembina olahraga tinju di Lampung, khususnya di Indonesia ya umumnya, jadi saya melihat memang kompetisi tinju di Indonesia sangat minim, sehingga kualitas-kualitas wasit yang dipakai dalam PON ini kurang berkualitas gitu. Kalau kompetisinya banyak, rutin, setahun bisa berapa kali, ya pasti wasitnya akan nambah kualitas sendiri. Tetapi karena Oke. minimnya kompetisi di Indonesia, itu mempengaruhi kualitas wasit sendiri. Apalagi wasit di Indonesia juga yang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti kegiatan kejuaraan internasional itu juga sangat minim. Jadi hanya satu wasit, dua wasit yang dominan untuk mengikuti kejuaraan luar, sehingga wasit-wasit lain juga kurang berpengalaman gitu. Jadi harapannya makin banyak kompetisi-kompetisi ya. Ya, Nah, mungkin banyak Bang Sobat Tapis yang penasaran dengan Bang Peter. Kita kan Siap. sudah membahas tentang PON yang viral nih ya. Siap. Bang Peter nih, selaku pembina salah satu tinju di Indonesia, dulu Iya. memulai karir tinjunya tuh sejak tahun berapa sih Bang? Jadi saya sebagai atlet tinju khusus di Lampung itu dari tahun 99. Oke. Dari masuk Lampung, dulu saya atlet tinju dari NTT, mewakili NTT, sudah berprestasi nasional juga dari NTT untuk junior, terus tahun 99 pindah Lampung menjadi atlet Lampung dan berkompetisi membawa nama Lampung sampai dengan tahun 2008. 2008. Jadi ya, jadi pada saat PON 2008 di Kaltim, karena saya kondisi fisiknya tidak bagus karena saya sakit, sehingga divonis oleh dokter harus stop tinju. Jadi kalau mau jadi pembina olahraga tinju tidak harus lewat atlet, tapi bisa juga jadi pelatih dan pengurus. Nah, kebetulan karena saya sekarang jadi pelatih, ya saya mau total untuk membangun tinju Lampung. Oke, jadi sekarang abang ini sudah vakum dari dunia tinju artinya ya, Sebagai atlet. sebagai atlet, Ya. tapi punya semangat tinggi ya Ya, untuk terus betul. melatih atlet-atlet baru nih. Betul, betul. Nah, Yoga penasaran Bang, abang kan dulu pernah mewakili SEA Games Indonesia ya, Ya, di Vietnam ya. Vietnam, Ini ya. tahun berapa Bang? Tahun 2003. Tahun 2003. Ya. Pengalamannya seperti apa Bang di ajang internasional? Ya, sangat luar biasa ya ketika kita mengikuti seleksi untuk mewakili Indonesia, kita juara, terus kita dipakai oleh Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia, dan pertama kali kita mengikuti SEA Games, dan itu luar biasa ya, prestasi untuk diri kita ya, menjadi atlet kebanggaan Indonesia, membawa nama Indonesia gitu. Jadi sangat luar biasa lah gitu yang dirasakan itu. Luar biasa ya. Ya. Tapi belum, itu bawa medali Bang pulang ke Belum, Indonesia? belum. Oh, belum bawa medali Belum, waktu ya. itu ya. Tapi belum vakum ya di tahun Belum, ya saya masih tetap berprestasi terus. tetap prestasi ya. Jadi setelah pulang itu tetap menjadi atlet Indonesia, terus setelah keluar dari Platnas menjadi atlet Lampung dan tetap berprestasi. Jadi menjadi atlet ikut kejurnas nasional, ikut PON, dapat medali. Jadi setiap kejurnas dapat medali. Jadi mengharumkan nama Lampung itu sesuatu yang luar biasa gitu. Asik, luar biasa sekali Bang Peter. Terima Siap. kasih loh ini sudah hadir loh, kita Siap. bisa bincang. Apalagi terkait tentang tinju ya, Ya. yang saat ini sedang ramai. Bahkan artis-artis influencer di Jakarta sedang menaikkan tinju ya. Walaupun mereka beranggapan ada yang katanya, gimmick nih, tinjunya gimmick nih gitu kan. Tapi niatnya baik mungkin Bang ya. Benar. Biar mengangkat tinju balik lagi ya. Ya, salah satu ya mempromosikan tinju itu dengan banyak cara. Nah, salah satu yang sekarang dilakukan oleh influencer, para selebriti, itu sangat bagus. Jadi mereka mengangkat tinju dengan gitu, berarti mereka mempromosikan tinju, ya kan? Terus mempromosikan kepada masyarakat bahwa oh tinju ini tidak se-ekstrim ya. Oh tinju ini bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan gitu. Tidak hanya untuk atlet saja, tapi untuk
para selebriti, para influencer itu juga bisa. Nah, Bang, membahas kembali tentang PON ya. Siap. Atlet kita yang turun di PON Sumatera Utara, Rusdianto Suku, benar Ya, Bang ya? salah Nah, satunya itu Rusdianto. sebagai salah satu yang Abang latih? Atau Ya, bagaimana Bang? jadi Rusdianto Suku itu tahun 2019 Hmm. datang ke Lampung, kita latih tinju untuk four wheel, dapat juara 1 emas di Bengkulu. Terus habis itu PON, sebelum PON kita ada seleknas di tahun 2020, kita seleknas, si Rusdianto Suku juara 1 seleknas, dan pada saat PON dia kemarin draw juga. Jadi si Rusdianto ini sangat unik, di 2 kali PON ini dia draw. Oke. Jadi di PON Papua dia draw lawan tuan rumah, tapi akhirnya dimenangkan tuan rumah. Nah di PON 2024 juga dia waktu kemarin tuh hasil skornya tuh draw. Hasil skornya draw dan akhirnya keputusan dimenangkan ke tuan rumah. Jadi 2 kali PON ini Rusdianto tuh selalu draw dan dimenangkan oleh tuan rumah. Itu keputusan nilai yang didapat oleh Rusdianto itu. Tetapi dia tuh adalah luar biasa. Jadi dia berlatih keras untuk persiapan PON kemarin, hanya memang nasib aja, rezeki aja belum sampai dia untuk medali di PON gitu. Oke, kalau Bang Peter sendiri melihat sosok si Rusdianto Suku ini, bagaimana Bang? Apakah memang ada bibit unggul gitu dalam Rusdianto ini? Cuman memang karena rezekinya belum berpihak tadi ya? Jadi dia punya potensi luar biasa. Potensi luar biasa ya? Karena bakat tinju dia ada, dia punya killing punch, punya power, pukulan kayak Mike Tyson. Kemarin ada video dia yang waktu seleknas itu dijuluki pukulan Tyson. Jadi pukulannya sangat keras dan daya tahan pukulannya bagus, endurance stamina-nya juga dia bagus gitu. Jadi bakat di tinju dia sangat luar biasa, cocok untuk Rusdianto. Jadi salah satu binaan Abang ya, Iya, yang benar. luar biasa berpotensi. Ya betul. Dan Kalau sekarang Bang, ada berapa member sih Bang yang sudah Abang latih? kalau untuk latihan kelas umum tuh banyak, ada 100 lebih lah. Oh, 100 lebih? Iya, 100 lebih. Kalau di member di grup kami itu ada seratusan lebih. Tapi kalau dalam sekali latihan itu kita ada kelas, ada bagi kelas ya. Ada kids boxing itu anak SD. Terus ada kelas atlet. Kelas atlet itu kita latih di Senin sampai Jumat itu sore. Terus Sabtunya pagi. Jadi kelas atlet itu 6 kali seminggu. Kelas atlet Iya, 6 kelas kali atlet. satu minggu? 6 kali seminggu. Itu Oke. kalau tidak ada kompetisi. Tapi kalau sudah ada kompetisi seminggu 10 kali. Seminggu 10 kali? Berarti Ya. sehari bisa 2 kali dong Sehari latihannya? 2 kali, ya. Ada sehari 2 kali, ada sehari sekali. Jadi dalam satu, misalnya Senin pagi sore atau pagi siang, Selasa pagi sore, pagi siang, Rabu pagi. Jadi 5 kali latihan, dia ada istirahat sedikit. Terus kembali lagi Kamis pagi sore, Jumat pagi sore, Sabtu pagi. Jadi seminggu bisa 10 kali latihan. Seminggu bisa 10 kali itu untuk latihan. kelas atlet kalau mau kompetisi. Nah, Oke. terus kalau untuk kelas pemula yang baru, Kelas umum deh, misalnya Yoga pengen ikut bergabung. seminggu 3 kali. Seminggu seminggu 3 3 kali kali. itu di hari Senin, Kamis itu jam 7 malam, habis Isya lah biasa. Karena banyak yang habis sholat dulu. Jadi terus dan Sabtu pagi jam 7. Ya, Sabtu pagi itu kita lebih fokus ke fisik. Tapi tekniknya juga kita lebih push juga ya, kualitas teknik kita push dan fisik juga kita lebih. Itu di hari kelas umum ya. Jadi ada Senin, Kamis malam dan Sabtu pagi. Oke, nah kalau banyak Sobat Apis yang penasaran, Yoga juga penasaran nih, kalau pengen berlatih Bang, di Bandar Lampung khususnya ya, kayaknya sudah banyak camp-camp tinju ini ya? Sudah banyak di Bandar Nah, Lampung. kita bisa kemana Bang? Ngelihat di mana nih buat ikut Jadi latihan? kita bisa lihat di Google aja, ada boxing Lampung, kita bisa browsing, cari boxing Lampung di mana ada. Terus untuk tempat-tempatnya juga ada. Jadi kita bisa pilih mau cari boxing Lampung di Metro misalnya, ketemu nanti di Metro ada. Oh, di Metro ada. Ya, ada 2 tempat. Di Lampung Timur nanti ada ketemu. Di Pringsewu nanti ada ketemu. Di Lampung Selatan nanti ada ketemu juga. Di Bandar Lampung banyak. Lampung Utara, Kota Bumi pun ada. Jadi kayak di Kota Bumi itu ada Black Tiger. Oke. Itu oleh Pak Ucok Ginting. Ya ada yang menangani. Di Pringsewu ada Coach Agus Setiawan. Di Metro ada Coach Sulistiwanto. Di Pringsewu di Lampung Selatan ada Coach Pendi. Ya ada teman-teman pelatih Pak Imam di sana. Terus Coach Stanley. Terus di Pesawaran ada Coach Supri, ada Coach Sutris, Lampung Timur ada Coach Agus. Terus di Bandar Lampung banyak. Di Bandar Lampung yang paling besar memang di A23BC di Boxing Lampung. Tempat saya ini yang logonya seperti ini. Oh, di tempat Abang. Ya, Oke. itu Boxing Lampung itu yang pelatihnya saya sendiri.
ada Coach Stevi, Coach Roni, terus ada Hendro, ada Jovan, itu ada trainer-trainer lainnya juga, ada Coach Bilal bantu. Nah, di Bandar Lampung juga lagi ada Sasana Floba Mora, ada Sasana Alifuru, ada Sasana Nusa Lontar, ada Sasana Pemuda-Pemudi Lampung Berjaya di Teluk ada, di Sukarame ada, di Wahalim ada, jadi ada banyak tempat latihan. Jadi artinya sudah banyak tempat latihan ya di, Ya, di Provinsi Lampung ya, di karena semua Provinsi wilayah Lampung udah hampir ada ya, sudah Bang. ada ya. Nah, kalau Abang ngelihat sendiri, Bang, pergerakan dari Abang mungkin dari tahun 99 sudah turun Ya, di tinju ya sebagai atlet ya ya dulu ya. betul. Turun dari tahun 99 melihat perkembangan atlet tinju di Lampung seperti apa sih, Bang? Jadi waktu tahun 99 kami datang, kami berpikir bahwa di Lampung ini banyak sekali petinju. Ternyata tidak ada. Jadi petinju itu hanya kami dan ada satu klub dari Metro yang sering ikut. Sama kami latihan di Saburai waktu itu ya, Saburai. Sekarang Saburai sudah tidak ada gornya. Nah, seiring berjalan kami jadi atlet, ternyata di Lampung memang segitulah pembinaannya, tidak ada sasana-sasana lainnya, tidak ada kompetisi di Lampung. Kompetisi pun tidak ada. Oh, Jadi jadi tahun itu dikit ya? ya, dikit sekali. Jadi kompetisi itu nggak ada. Jadi kita mau tanding keluar, langsung sparring, udah berangkat. Sparring Nggak ada yang sesama. membiayai itu, Bang? Ada, ya pemerintah Lampung ada. Oh, ada ya. Ya, lewat KONI itu ada, lewat Dispora itu ada. Jadi pembinaan tinju itu sangat minim. Nah, akhirnya ketika saya sudah pensiun jadi atlet, saya mau ngajak teman-teman kita buka camp tinju yuk. Yang di Lampung Selatan, Coach Fendi, oke buka di sana. Yang di Pringsewu ada almarhum Pangatino, itu juga dedikasi tanpa batas sampai dia nutup usia juga dia berkarir di tinju sebagai pelatih. Dia buka di Pringsewu, saya buka di sini, Pak Armen buka di Wahalim, kita buka semua. Nah, terus kita mulai berlatih, ada kompetisi kita bawa mereka tanding. Kadang dengan biaya sendiri, kami sokongan teman-teman pelatih berangkat tanding. Setelah itu pada saat puncak mulai kelihatan ramenya itu 2017, pas Porprov, mulai kita bikin pengembangan di beberapa kabupaten kota, kita bikin kepengurusan, kita bikin camp-camp latihan, akhirnya mulai banyak atlet-atlet, ya kan? Bermunculan ya, bermunculan, antusias masyarakat ya. antusias. Terus 2018 kita jadi tuan rumah Kejurnas. Nah, terus mulai dari 2017 sampai dengan 2000 sekarang ini, setiap kejuaraan kita dapat medali terus. Jadi akhirnya orang mulai cinta tinju, orang mulai senang tinju. Dan untuk jadi petinju itu tidak selamanya harus jadi atlet. Jadi tidak, orang latihan tinju tidak harus fokus jadi atlet. Banyak manfaat yang kita dapat dari latihan tinju. Ya. Bisa jadi bela diri juga Bisa. ya. Jadi pertama yang saya rumuskan kita latihan tinju itu kita membangun hubungan manusia, human relationship ya. Jadi membangun hubungan manusia, terus kita untuk kesehatan. Jadi kan contoh kalau kita banyak silaturahmi itu kan enak kan? Benar. Banyak teman. Bawanya seneng terus iya, gitu, Bang ya. Punya, kesini aja ada teman, kesini ada teman. Nah, itu Benar. salah satu manfaat hubungan manusia itu. Terus kesehatan. Siapa sih yang namanya olahraga nggak sehat? Pasti Iya, olahraga sih, sehat benar. ya. Nah, terus ngurangi stres. Jadi tinju itu bisa ngurangi stres. Karena ada hormon yang keluar dari latihan-latihan, ada rasa kepuasan. Kita mukul samsak, kita mukul padding, kita sparring, itu ada rasa kepuasan. Benar sih. Stres juga akan berkurang. Kita mau nurun berat badan, banyak member kita yang gemuk gitu. Dia latihan pingin nurun berat badan. Bisa latihan sekali latihan 2 kilo, 3 kilo, sekali latihan 2 kilo, 3 kilo, masukin lagi, kurangi lagi, akhirnya yang tadi gemuk, yang tadi overweight bisa jadi slim lagi, bisa jadi kurus. Jadi ideal ya. Ya dulu kan salah satu artis di My Trip My Adventure, Rika Saharsa, itu dulu latihan tinju juga, latihan sama saya. Tujuannya untuk bagaimana dulu kan badan masih bagus, kita atlet. Jadi lihat badan atlet tinju nih keren-keren. Latihan tinju, habis latihan tinju lari gym, tinju lari gym. Akhirnya badannya bagus. Jadi artis. Jadi banyak plusnya ya. Iya, banyak plus. Tidak hanya ingin menjadi atlet, itu atlet bonus lah bahasanya, Bang ya. Atlet itu Ada bonus. potensi dalam diri yang bisa kita gali, Iya. akhirnya menjadi atlet ya. Betul. Itu terakhirnya sudah bisa jadi atlet udah bagus. Tapi ketika sudah jadi atlet bagus, dia punya piagam, bisa bermanfaat lagi. Achievementnya misalnya dia jadi prestasi kan, atlet dia prestasi. Sport achievementnya dia prestasi kan. Nah, setelah prestasi dia akan dapat reward. Rewardnya apa? Kayak kemarin dari camp kami ada yang diterima polisi lewat jalur prestasi Rekpro, rekrutmen proaktif. Kan sekarang kan dari polisi kan ada rekrutmen proaktif atlet-atlet berprestasi. Bukan hanya tinju aja, banyak cabur juga. Itu bisa. Kemarin juga dari camp kami 2 atlet diterima Akpol. Nah, lewat karena mereka punya kualitas. Mereka
ketika ditampilkan, oh saya bela diri tinju, peragaan. Buktinya apa? Prestasi ini piagam kami, ini medali kami tinju. Nah, jadi ada kebanggaan dia. Benar. Masuk sekolah kedinasan itu banyak juga yang dari camp kami yang masuk di Akmil, STIN, Sekolah Tinggi Intelijen, Poltekim, Poltekip. Jadi mereka senang berolahraga, ada kesehatan, Ada kesehatan, ya, dapat piagam yang bisa dapat bermanfaat bisa ya. dapat piagam untuk bermanfaat. Oke, nah jadi Dapat- pas banget buat sobat Siap. tapis ini kan, Ya. yang mungkin overweight, galau, gawainya makan aja ngemil, nih mending latihan tinju Ya, gitu ya. betul betul. Bener, jadi Ya. positif kegiatannya gitu banget. Ada lagi yang kita lihat sekarang nih. Kadang-kadang kan anak-anak ini kan kurang perhatian orang tua. Oke. Dia kayak kita lihat tuh bermainnya tuh kayak susah gitu. Tapi kalau diajarin tinju, dikasih latihan, kan latihan tinju itu bukan hanya latihan mukul aja, tapi ada latihan motorik lainnya, latihan pengembangan otaknya juga, motorik pengembangan gerakannya. Jadi dikasih permainan-permainan dalam olahraga tinju, dia akan senang, dia menikmati gitu. Nah akhirnya orang tua juga, oh ternyata anaknya senang ya, happy dia latihan tinju. Latihan Yang tinju. tadi mungkin di rumah dia tertekan, Benar, ketika dia latihan dia senang. Akhirnya dari usia dini, dari anak TK aja udah dilatih tinju sama orang tua di camp saya itu. Karena ya banyak manfaat. Ada yang suka dibully kan, zaman sekarang kan bullying kan sering terjadi kan. Benar. Nah kalau dia pendiam kan suka dibully kan. Tapi kalau dia sudah bisa bela diri latihan tinju, oh dia nggak bisa dibully lagi. Tapi Dia tidak melahirkan juga, artinya bisa bela diri, takutnya jadi dia preman gitu, Ah, enggak enggak. ya? Enggak Jadi ya? rata-rata yang di member tempat kami yang di Lampung ini, ketika sudah jadi tinju, Oke. dia udah nggak mau lagi yang berantem. Oh, Karena kan setiap hari kita latihan, kita doktrin anak ini. Kalau mau berantem, ya ditinju. Latihannya ditinju. Nggak usah berantem di luar. oke. Kalau ikut tanding tinju, dapat prestasi. Dapat piagam, dapat medali, dapat reward. Tapi kalau berantem di luar, dapatnya hukuman. Punishment-nya lu masuk penjara. Oke. Mikir mana coba? Lebih enak mana? Ya udah jadi atlet aja. Karena tiap hari didoktrin seperti itu, akhirnya dia senang. Udah seneng, ngapain lagi berantem? Nggak ada Iya, guna lagi berantem. Jadi artinya kalau sudah berlatih dengan serius ya, ilmunya penuh semakin menunduk ya. Betul. Kalau Dia misalnya bagus. yang mungkin masih Baru-baru. arogan ini baru-baru Ya, mungkin ilmunya belum rata-rata gitu. betul. Nah bang, membahas tentang apa nih, bully dan lain-lain segala macam. Ini Siap. kan kita lagi marak tentang tawuran, Kenakalan mungkin remaja. kenakalan remaja gitu ya. Saya sempat lihat ada di kafe sih kalau nggak salah ya, Ya. ada tempat yang dipersiapkan, diwadahin untuk Ya. orang-orang yang punya masalah. Ya, betul. Jadi bertarungnya secara profesional tuh, bener Ya, banget. benar. Kemarin sih ada salah satu EO ya, dia bikin kegiatan namanya baku pukul. Oh, baku pukul? Iya, itu teman-teman orang Timor, kita komunitas orang Timor. Ya Bung, kita bikin kegiatan baku pukul yuk. Tujuannya apa? Menjaring anak-anak yang kenakalan remaja, anak-anak geng-geng motor atau apapun yang pingin bertarung, tapi kita wadahin yang benar. Oke, Bung, kita bikin. Tapi kita kerjasama dengan Pertina dong, harus. Jadi kita koordinasi mungkin dengan Dinas Pemuda Olahraga, Dispora, dengan organisasi tinju di sini yaitu Pertina, ya kan. Kita bikin sosialisasi aturannya. Ini aturan tinju seperti ini. Oh, ada aturannya? Ada. Jadi bikin pertandingan tinju. Ya kalau memang mau ikut pertandingan tinju ya harus pakai rule tinju. Rule tinju ya rule dari Pertina. Ada ART Pertina, oke. aturan tinjunya bagaimana, pukulan yang benar bagaimana. Habis itu kita tugaskan karena dia sudah minta rekomendasi, dia meminta organisasi itu minta rekomendasi, minta perangkat pertandingan, kita kirim lewat Pertina, kita kirim siapa-siapa yang bertugas untuk melaksanakan pertandingan dan sesuai standar yang standar aturan pertandingan yang orang-orang yang berkompeten di situ kita tugaskan dia untuk memimpin satu pertandingan itu. Jadi orang-orang yang atlet atau member yang notabene belum tahu aturan, ketika dia ikut bertanding di situ dia tahu, oh ternyata ini tinju. Nah kita arahin, kita edukasi. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme ya. Jadi dari organisasi ini bikin kompetisi ini, kita dapat diuntungkan, oh ternyata ada kompetisi. Kita bisa menjaring anak-anak muda yang mau baku pukul, yang mau fight. Nah, mana tahu bisa jadi atlet kan terarah gitu kan. Jadi ajang menyaring Iya. bibit atlet ya. Iya, terus akhirnya orang berpikir daripada kita tawuran di luar, dan itu sudah sering terjadi. Jadi ada juga yang member datang ke saya, coach saya sama ini lagi ada masalah coach, kami mau selesaikan lewat tinju. Oke, silakan buat surat pernyataan. Tidak akan mengulangi ini, hanya mau sparring tinju aja. Jadi dalam momen latihan. Jadi kita latih mereka. Kita latih tinju, mereka sparring selesai.
mereka damai, sudah selesai kan? Artinya Selalu mereka damai ya? latihan. Ya selalu damai dong. Kalau mereka ada buat anarkis di luar lagi berarti bahaya kan? Oh iya Kita benar-benar. tuntut mereka lagi. Mereka sudah buat surat Karena sudah pernyataan surat pernyataan di tadi ya. atas Oke. materai. Jadi mereka juga, waduh, ngapain kita ribut di luar kan? Nah, nggak ada guna kan? Lebih baik kita tarung sportif gitu kan, bertanding sportif di bawah organisasi tinju gitu. Dan itu Oh. positif gitu kan. Jadi luar biasa Iya. juga baku pukul ini ya. Ya kita ambil positifnya lah Ambil gitu kan. positifnya. Kalau kita berpikir semua, kalau kita cari negatif banyak gitu kan. Tapi kan kita ambil positifnya. Yang dari negatif kita kurangi, kita edukasi, akhirnya jadi positif semua gitu. Artinya baku pukul ini hadir mungkin supaya mereka ini tidak hilang arah ya di luar ya. Bisa. Takutnya bertarung menggunakan senjata tajam, membahayakan, menghilangkan betul, nyawa betul. ya. Kalau di sini kan diawasi, benar-benar Betul. diawasi artinya ya. Betul kan dikontrol ya perangkat pertandingan, wasitnya Oke. dari Pertina, Heeh. tim dokter pun juga lewat Ada tim dokter juga ya? ada, tim medisnya ada. Jadi tidak sembarang mereka bertanding itu. Jadi H-1 sebelum bertanding mereka cek kesehatan. Oh. Mereka cek kesehatan, setelah itu 1 jam sebelum bertanding mereka cek kesehatan lagi. Jadi bertanding itu dalam keadaan sehat. Lah terus ini gimana Bang? Ini kan ada cek kesehatan, Iya. ada segala macam nih. Iya. Ada biaya yang harus dikeluarkan dong berarti. Iya, jadi panitia harus menyiapkan biaya semua itu. Panitianya bukan Iya. bukan yang punya masalah nih. Bukan. Jadi Oh, kita jadi kan- gratis itu. Iya gratis. Bahkan yang tanding kemarin pun mereka dikasih reward kok. Yang juara satu, yang menang bukan juara. Jadi kan mereka cuma 1 kali bertanding. Oke. Menang kalah. Yang menang dapat 500.000, yang kalah 250. Jadi itu memberikan rangsangan bahwa kegiatan positif pun pasti akan dapat hasil positif. Gitu. Positif. Oke, ngelihat tinju di Lampung gitu. Bagaimana Bang tanggapan pemerintah? Apakah terus mensupport hingga saat ini? Gimana Bang? Kalau saya lihat sih pemerintah sangat support ya melalui pihak organisasi kayak KONI, kayak Bapopsi, Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia itu kan organisasi pemerintah yang bergerak di bidang olahraga untuk membangun olahraga gitu kan pemerintah kan lewat Dispora Dinas Pemuda Olahraga itu sudah punya alokasi anggaran untuk cabur-cabur untuk membangun olahraga di Lampung. Terus KONI lewat KONI juga membangun olahraga, pembinaan ke depannya bagaimana, strategi pembangunan olahraga khususnya tinju juga semua sudah ada. Jadi sangat support lah. Sangat support ya. Bagus. Nah, mungkin terakhir Bang, pesan buat masyarakat ataupun para anak-anak remaja tadi kita sempat membahas tentang kenakalan remaja yang lagi tantrum mungkin ya. Mending kita latihan tinju nih buat cari bibit atlet ya. Mungkin bisa Abang sampaikan Bang. Ya jadi buat seluruh masyarakat Lampung ya khususnya yang ada di Lampung, jadi daripada kita menjadi anggota geng-geng motor atau geng-geng tawuran, lebih baik kita salurkan bakat kita. Mungkin orang tua tidak tahu kita punya bakat bela diri, tapi karena terkurung kita dengan lingkungan, pergaulan kita sehingga kita hanya fokus ke berantem, lebih baik kita cari komunitas-komunitas positif. Misalnya ada camp-camp boxing atau olahraga bela diri lainnya, kita salurkan bakat kita. Kita salurkan bakat kita untuk olahraga, karena ketika kita ngikut olahraga, kita ikut kompetisi, kita bertanding secara legal, kita akan dapat reward. Kalau kita ilegal, kita akan dapat punishment, hukuman. Tapi kalau kita kita ikut yang legal, ikut sesuai dengan aturan, kita dapat reward dan banyak manfaat yang luar biasa dari olahraga tinju. Mungkin Baik, itu saja, terima kasih Bang Peter dan juga mungkin Sobat Tapis yang telah menyaksikan podcast hari ini bersama Bang Peter. Nah, ini pesan juga buat para remaja ya. Buruan cari tempat-tempat camp boxing dan lain sebagainya. Mungkin kegiatan positif olahraga lainnya juga Bang ya. Betul. Supaya kita lebih produktif dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam diri kita gitu, kita eksplorasi diri kita untuk hal yang positif gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Peter sudah mampir di podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap, makasih Makasih, Mas Bang. Yoga.
atlet kita ada yang merasa dicurangi. Nah ini dicurangin sih seperti apa sih Bang? Jadi itu hanya murni kelalaian wasit yang memimpin pertandingan itu. Mereka beranggapan ada yang katanya, gimmick nih, tinjunya gimmick nih gitu kan. Dia punya killing punch, punya power, pukulan kayak Mike Tyson. Kemarin ada video dia yang waktu seleknas itu dijuluki pukulan Tyson. Tahun 99 kami datang, kami berpikir bahwa di Lampung ini banyak sekali petinju. Ternyata tidak ada aja. Ketika sudah jadi tinju, dia udah nggak mau lagi yang berantem. Karena kan setiap hari kita latihan, kita doktrin anak ini. Kalau mau berantem, ya ditinju. Latihannya ditinju.